Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial ya dalam membuat peta di Stata. Tujuan dari tutorial ini adalah agar memudahkan dalam visualisasi data, terutama data geospasial. Contohnya nanti akan kita lihat bahwa contoh ya dalam analisis deskriptif teman-teman bisa membuat data persebaran peta kemiskinan di Jawa Tengah ataukah data ketersediaan infrastruktur yang ada di seluruh provinsi di Indonesia dan lain-lain. Ah, Tujuannya itu agar mempermudah dalam visualisasi data. Oke, selanjutnya coba kita buka file kita. Oke, di sini saya punya beberapa file ya. Yang penting adalah data Jateng adalah data yang akan saya analisis. Ada beberapa data kemiskinan, ketimpangan, dan data-data lainnya. Terus di sini juga ada data Indodistrik 1 2016 DTA. Nah, ini adalah data file terkait bentuk peta ya, bentuk peta ada koordinat X, koordinat Y, ada luasnya seperti apa. Nah, di situ ada nanti teman-teman bisa cari di Google. Ya, coba aja kata kunci adalah SHP file provinsi Indonesia gitu, ataukah SHP file kabupaten kota di Indonesia ataukah SHP file dunia gitu, negara-negara di dunia itu ada. Oke, nanti teman-teman bisa cari bentuknya nanti bisa biasa bentuk zip nanti di unzip keluar beberapa file ini ya, ada file ini dan data SHP-nya nanti diubah ke menjadi data DTA. Nah, itu jadi ada file-file ini yang kita butuhkan. Yang penting adalah data Jateng dan data SHP-nya. Kenapa ada dua data ini? Karena kita tahu bahwa ini data Jateng cuma data yang saya pengen analisis, cuma kan nggak ada data terkait bentuk petanya dan data peta ada data tersendiri. Nah, tujuannya nanti kita match ya atau kita gabungkan antar data ini. Oke, lanjut kita buka Stata. Di sini saya sudah menyiapkan do file ya. Kalau di sana ada do file tujuannya untuk memudahkan kita dalam melakukan run ulang data. Oke, yang pertama dalam melakukan running data, yang penting adalah kita melakukan pemilihan direktori kita, yaitu tujuannya ketika kita melakukan perintah melakukan membuka data. Nah, itu nanti Stata akan membaca di data tersebut kalau saya menggunakan nyimpannya di dokumen Stata. Tuh, tadi kan yang data ini adalah data apa linknya adalah data dokumen dan stata gitu. Nah, tujuannya agar memudahkan stata dalam membaca. Terus juga global output nanti outputnya keluar di sana dan global log. Yaitu ya kita buka nih perintah kita kebetulan perintahnya udah ada di data tersebut. Kita buka data SHP-nya ya, data bentuk koordinat. Oke, kita lihat di sini ada beberapa data, ada data CX ya, ini ada koordinat X, koordinat Y, terus ada eh, shape plane, terus ada shape area dan lain-lain. Dan data yang bentuknya adalah nanti akan outputnya berupa peta. Ada juga provinsi number dan kabupaten number. Nah, ini data SHP-nya. Nah, selanjutnya kita buat ini kebetulan tadi saya udah buat. Nah, kita hapus dulu, kita buat ulang ya. eh, nah, kita buat namanya kode unik atau unique ID. Kode unique ID ini adalah tujuannya untuk menggabungkan antara data yang tadi, yang kita analisis dan data peta ini. Jadi agar ada match antar data. Perlu adanya variabel yang unik gitu. Kita buat the unique ID dengan gabungan antara provinsi number dan kabupaten number. Di sini ada nih provinsi number 11 terus kabupaten number 01. Nah, kita gabungkan dua data ini gitu. Misalkan jadi 1101. Oke. Coba kita lakukan penggabungan. Ya sudah terbentuk variabel baru namanya unique ID. Oke, unique ID. Nah, ini di samping paling kanan gabungan antar variabel tersebut. Nah, kebetulan datanya masih merah, maka kita perlu hitamkan agar bisa kita olah lebih lanjut. Kita jadi string ya, variabel kita ubah jadi string unique ID dengan membentuk variabel baru lagi generate unique ID 1. Kita kasih nama unique ID 1. Ya, kita lihat datanya apa sudah ada di oke, ini datanya sudah muncul di sini unique ID 1 ya.
unique ID satu dengan eh, sudah berganti jadi warna hitam, maka udah bisa kita olah. Oke, terus selanjutnya kita akan juga coba cek apakah ini data bentuknya spasial ya. SPZ, unique ID satu, data unique ID satu kita lihat. Di sini udah ada koordinat CX, CE-nya, terus juga sudah membaca spasial ID ya, bahwa ada kabupaten kota, cross section, data cross section ya, datanya cross section karena di berbagai kabupaten kota yang ada eh, di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lakukan sorting data ya. Jadi biar datanya ini urut di data unique ID satu ini, kita lakukan sorting data, sort unique underscore ID satu. Kita lakukan sorting biar urut. Nanti kita samakan juga di data satunya. Jadi data sorting, maka kita save dulu data ini. Kita save Indo District 1 2016. Oke, kita save ya. Kita juga bisa print ini. Nah, ini udah kita save data ini. Oke, jadi ini datanya sudah siap, udah ada punya unique ID. Oke, kita lanjut ke data yang satunya. Perlu kita buat yang sama. Oke, aduh. Kita buka data satunya ya. Data Jateng DTA. Oke, data. Nah, ini perintah atas ternyata salah ya karena ini nama filenya ternyata tadi kan saya kasih nama Stata ya, bukan Tatu. Nah, ini jadi salah satu wisata komen yang salah dia akan bertanda merah. Nah, ini udah saya buka data Jateng yang akan saya gunakan untuk menggambarkan datanya. Oke, kita ada beberapa data di sini, ada provinsi, terus ada poverty, kemiskinan, inequality, ketimpangan, HDI, employment, inequality, dan data-data lainnya. Nah, selanjutnya adalah hal yang sama, kita perlu membuat unique ID juga di file ini, di data ini. Kita buat yang sama, di sini ada data provinsi number dan kabupaten number. Eh, Oke, kebetulan nama nama variabelnya beda ya. Di sini again unique ID satu. Di sini kita lihat nih, ini ada di atas variabelnya ada ID Prof dan di bawah ada ID kabupaten. Nah, ini kita coba gabungkan datanya sama seperti sebelumnya. Dia berbentuk nomor satu sampai berbentuk angka ya, nomor urut biasanya. Oke, kita gabungkan selanjutnya. Oke, udah dapat kita variabel baru namanya unique ID satu. Nah, di unique ID satu kita lihat paling kanan. Nah, ini sudah ada. Nah, setelah itu adalah kita coba sama lakukan di string data ya. Coba di string unique ID satu generate unique. Nah, ini kita udah ubah datanya. Dat- Oke, sudah menjadi warna hitam ya harusnya. Oke, sudah ya. Sudah bisa kita olah lebih lanjut jadi data di string. Nah, karena di sini data yang kita punya tadi ya masih berbentuknya wide ya atau ke samping, lebar ke samping. Ini ada beberapa tahun dari tahun 2000 sampai 2011 ya. Nah, ini perlu kita ubah ke bawah gitu. Mempanjang ke bawah. Kita reshape long poverty data-datanya ya. Ada poverty Y, tahun, inequality dan lain-lainnya dan ya, kita coba enter. Nah, ini udah kita ubah datanya urut ya dari tahun 2002 sampai 2011 dan urut berdasarkan daerah-daerahnya juga gitu dan pengurutan daerah ini kita reshape namanya dan ini masih ada unique ID-nya satu ya cuma ini kan tidak urut ya karena datanya tidak urut maka perlu kita sort datanya biar urut seperti yang satunya kita sort unique sort nih kita klik aja unique ID satu. Oke, ini udah kita sorting datanya sudah urut ya yang sudah urut dan dari satu dua bawah tiga empat lima dan seterusnya ya sudah urut sudah tersusun rapi maka selanjutnya kita save data ini dulu kita save dulu. Tuh, kita kasih nama apa nih data datang long udah kita save
Oke, selanjutnya kita coba gabungkan ya antar data ini dengan data SHP tadi yang bentuknya ada koordinat S, koordinat Y, dan lain-lainnya. Oke, kita perintah karena kita sudah tadi sudah membuat unique ID antara satu dengan yang lainnya ya. Kita kasih nama unique ID satu tadi di file yang satunya dan di file ini kita lakukan merge ya. Semoga berhasil dengan data Indodistrict. Tadi kan data SHP-nya kita kasih nama Indodistrict, kita gabungkan. Oke, nah sudah tergabung dari underscore ID, CX, CY, objective ID nih di bawah-bawahnya nih udah tergabung, termerge ya, tergabung. Oke, selanjutnya kita lihat datanya. Nah, ini data-datanya. Nah, ini dari eh, underscore ID ke belakang ini adalah data yang penggabungan nih, CX, CY, dan lain-lainnya. Ini data penggabungannya. Di sini kita lihat ada di merge ya, ada 3 dan 2. 3 dan 2. Tiga ini adalah data yang match ya, dalam arti cocok antara kiri dan kanan. Dan ini contoh yang dua, dua ini adalah data yang tidak ada di eh, di salah satu file nih. Contoh ini dua ini kita lihat. Nah, ini Bobo ini adalah dua karena di salah satu file dia tidak menemukan eh, kesamaan gitu, tidak lengkap. Maka kita perlu keep ya, jaga yang kita simpan aja data yang apa hasilnya adalah 3 gitu karena data-data yang bawah-bawah ini tidak penting karena ini kan ada beberapa provinsi lain ya kan kita pakai cuma Jawa Tengah, contoh ini ada Aceh dan lain-lain itu kita tidak pakai di data yang kita analisis, maka kita perintahkan keep if data yang merge tadi ya di variabel merge yang angkanya adalah 3. Nah, dan sudah tersimpan cukup data yang ada aja. Nah, yang bawah-bawahnya tadi udah hilang semua. Data yang hanya berkategori bernilai 3 ya, yang sudah kita simpan. Maka kita lihat dulu data ini, XTZ underscore ID. Biar kita lihat. Oke, sorry. XTZ underscore ID-nya kurang, ID-nya nggak besar. Dan tahun ya ini adalah kita lihat data untuk data ini data panel ya karena tadi ada data ya year ya data tahun dari tahun 2000 hingga 2011 dan datanya bentuknya data cross section itu data underscore ID atau data eh, provinsi kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya maka kita coba cek juga di sini ada data apa aja sih? Describe. Nah, ini data-data yang kita punya di file ini hasil penggabungan ya. Oke, ini ada property, inequality, HDI, employment inequality, terus ada urban ratio, wage, dependency ratio, dan lain-lainnya. Oke, setelah itu ini data sudah siap untuk kita buat bentuknya peta. Coba kita lanjut, coba kita tes dulu. Ini kita namanya GR Map ya, modal membuat peta. Kita buat data kemiskinan dulu ya, data kemiskinan dalam bentuknya ini apa? Persentase kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Ya, data kemiskinan tahun 2011 contohnya. Nah, ini kita membuat peta data kemiskinan tahun 2011. Kita kasih judul kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011 dalam bentuknya persen. Oke, sedang mengolah. Oke, ini hasil outputnya ya, output petanya. Nah, kita lihat di sini data kemiskinan yang ada di Jawa Tengah ya. Ada 4 kategori ya. Ini bukan otomatis. Nah, ini kemiskinan di Jawa Tengah. Oke, kita coba lagi dengan perintah yang lebih kompleks lagi. Di sini saya punya perintah membuat sama ya persebaran kemiskinan tahunnya 2011. Eh, CL6 itu adalah kategorisasi tadi ya, membuat 5 kategorisasi. Kita kasih warna biru dulu, terus eh, ada kasih legend ya, legend. Tadi ya, keterangan legendnya, ukurannya, dan warnanya.
Terus kita kasih judul juga kemiskinan kabupaten kota provinsi Jawa Tengah dengan ukuran besarnya 4 ini, kabupaten kota di Jawa Tengah 4. Dan kita kasih not di bawahnya sumbernya itu BPS, dan kita not apa kata kata ini sebut size-nya ukuran 2. Coba kita lihat. Oke, ini tadi sesuai perintah ya, dia diminta buat 5 baris ya, 5 kategori, sorry, 5 kategori. Ini ada dari 20 hingga 24, terus 16 hingga 20, maupun yang paling bawah ya dari 5% hingga 10%. Oke, ini. Dan kita minta kasih notnya adalah data sumbernya Badan Pusat Statistik. Ini itu contoh dari visualisasi map. Nanti mungkin teman-teman bisa coba dengan mengganti warna ya. Nah, ini ganti warna merah, kita coba bisa nggak ya? Nah, ini kita ganti warna merah. Nah, ini contohnya merah, yang hitam pekat adalah kemiskinan yang cukup tinggi, dan eh, yang agak-agak pudar ini kemiskinan yang rendah. Maupun banyak lagi perintah-perintah yang lain, terutama dalam kasih warna, ataukah bisa juga menggabungkan antara dua variabel gitu dalam satu warna yang sama gitu. Nah, jadi ini contoh dalam membuat peta yang ada di Stata. Tujuannya apa? Tadi adalah tujuannya agar memudahkan eh, bagi para pemangku kepentingan, termasuk ketika teman-teman melakukan analisis deskriptif ya, bisa menggunakan ini di bab empatnya gitu. Tuh, ini tadi coba kita ganti warna red ya. Jadi ada perlu beberapa yang diinstal seperti ini. Nah, ini oke, tadi sorry. Oh, kebetulan S-nya double ya. Red. Nah, ini dia. Nah, ini kita bisa juga nanti dibuat 10 kategori, atau beberapa kategori bisa teman-teman sesuaikan. Oke, ini aja mungkin dari pertemuan kali ini. Oh ya, dalam membentuk peta ada beberapa hal yang perlu teman-teman install juga ya. Dalam membuat peta ini ini ada beberapa instalasi, karena di sini di startup perlu ada instalan juga ya, yang tambahan ada install SPMap, GeoXShift, Filetest, Color Space, dan lain-lainnya. Dan tadi juga perlu adanya juga namanya eh, GRMap aktif ya, nanti mengaktifkan perintah GRMap ya. Nah, ini. Jadi sebelum melakukan ini, kebetulan saya udah mengaktifasi sebelumnya, sebelum melakukan membuat peta ya, tadi sebelum GRMap, maka teman-teman perlu melakukan instalasi beberapa poin ini. Mungkin sekian dari tutorial ini. Nanti kita akan buat tutorial Stata dengan beberapa kegunaan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.